Kesenian sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat di Indonesia. Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan memiliki fungsi hiburan yang syarat akan pesan moral di dalamnya. Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebuah desa yang terletak sekitar 15 km dari puncak Gunung Merbabu ini, hampir tidak pernah sepi dari festival kesenian rakyat. Sebut saja kesenian saparan, sadranan, tari topeng ireng, kuda lumping, hingga tari soreng yang dilakukan secara massal. Dalam setahun, Desa Bandung Rejo mengadakan paling sedikit 5 festival kesenian tradisional. Semua warga terlibat dalam gelaran tersebut demi membangun semangat gotong royong. Tari soreng, suatu tarian yang dilakukan secara massal dengan irama musik dinamis yang menghentak-hentak. Gerakannya cukup sederhana dan spontanitas, sehingga mudah untuk dipelajari dengan cepat. Meskipun tergolong sederhana, gerakan tari soreng memiliki susunan gerak yang lancar dan kompak serta berulang-ulang, didominasi oleh gerakan kaki seperti langkah kuda. Sepintas seperti orang tengah berlatih aksi bela diri. Tujuan dari soreng ini kan untuk menghibur masyarakat yang pertama. Dan yang kedua kalinya, soreng ini kan ada arti sejarah, ada maknanya sejarah. Tidak hanya seperti tari-tari yang lain. Berhubung tari yang dulu itu sudah tidak diminati oleh para penonton, dan soreng ini kok agaknya sesuai dengan perkembangan zaman. Ternyata setelah mengadakan tari soreng ini, minat penonton semakin kuat dan semakin banyak. Kesenian ini kan ada ritual-ritual yang harus dilaksanakan. Jadi sebelum pentas ini pada siangnya itu sebelum pentas ini sudah mandi di sungai. Ya, istilahnya minta izin yang mengku kesenian. Karena walaupun bagaimana saja, kesenian ini kan ada yang mengkoni, yang katon juga yang tidak katon. Itu istilahnya pamit dengan mencucikan badan kita untuk melaksanakan pentas. Jadi saji ini kan tujuannya untuk apa ya? Pertama mohon dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mohon dengan minta izin yang mengku kesenian itu supaya pelaksanaan pentas itu yang pertama selamat dan kedua kalinya diminati oleh penonton yang sangat banyak. Sesaji ini banyak sekali macamnya. Jadi ada pisang rojo, ada kembang sekar kenongo, terus ada tumpeng. Nah ini seperti ini Bu. Iya. Tata rias dan busana menunjukkan karakter peran yang dimainkan, baik itu karakter gagah perkasa atau karakter jenaka seperti badut pekate. Busana yang digunakan oleh para penari soreng cukup unik. Biasanya mereka menggunakan jarik bermotif parang, berwarna putih dengan ikat kepala, celana panjen, stagen, sabuk cinde, serta kalung kace. Riasan yang digunakan pun cukup mencolok dengan alas bedak yang cukup tebal dan kentara, karena tata rias ini bermaksud mengubah karakter tokoh yang sedang diperankan. Misalnya karakter tokoh prajurit yang gagah perkasa. Dalam merias wajah, biasanya para pemain melakukan sendiri. Namun, untuk penggunaan busana, tak jarang mereka saling membantu satu sama lainnya. Tokoh utama yang berperan sebagai Aryo Penangsang biasanya menggunakan busana dengan dominasi warna merah atau coklat. Soreng ini ada beberapa prajurit.
Tapi ada soreng yang sangat dipercaya oleh Adipati Haryo Penangsang, seperti soreng Pati, soreng Rono, dan soreng Rangkut. Itu di mana-mana ada latihan perang maupun ada berangkat perang, itu untuk pimpinan latihan perang. Ini soreng Pati yang menjadi kepercayaan Adipati Haryo Penangsang, dan dia punya kelebihan karena sewaktu mengadakan latihan perang tapi Haryo Penangsang tidak dapat menghadiri di tempat itu, ini dapat mewakilkan soreng Pati, karena soreng Pati sangat bisa dipercaya oleh Haryo Penangsang. Yang membedakan hanya kostum, warna kostum seperti ini, dan ikat kepala. Ikat kepala yang lainnya itu kan gagah ini, tapi kalau soreng Pati ya ini seperti ini, ikat kepala. Soreng Rono dan soreng Rangkut. Soreng Rangkut dan soreng Rono ini merupakan kepercayaan dari Adipati Haryo Penangsang. Tugasnya hampir sama, tapi yang membedakan adanya hanya warna kostum yang dipakai. Jadi setiap ada apa saja dawuh dari Haryo Penangsang, ini yang sangat diperhatikan dulu adalah soreng Rono dan soreng Rangkut. Tugasnya soreng Rono dan soreng Rangkut yaitu mengawal latihan perang. Kesenian tari soreng sudah dikenal lama sekali, sekitar tahun 1925-an. Dulunya, tarian ini dikenal dengan nama prajuritan, sebagai perwujudan gerakan badan para prajurit tentara Kerajaan Mataram. Salah satu tempat yang tercatat sebagai cikal bakal kesenian ini adalah Dusun Warangan di Kabupaten Magelang. Di bawah pimpinan Bapak Eko Sunyoto, tari soreng bernaung dalam grup kesenian bernama Sanggar Warangan. Perkembangan kesenian soreng selanjutnya sangat mengembirakan, meluas, dan merambah ke daerah Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, dan sekitarnya. Sebagai bagian dari sebuah kebudayaan, kesenian yang berakar dari filosofi leluhur dan adat istiadat memiliki kandungan pesan moral di dalamnya. Tak jarang, kesenian pun sering dipakai sebagai media dakwah atau juga pembakar semangat di masa penjajahan kolonial dulu. Tari soreng yang begitu menghentak pada setiap gerakannya dengan tingkah musik yang melaju cepat tentunya juga menyiratkan banyak pesan di dalamnya. Iringan tari soreng, yaitu berupa alat-alat yang di depan ini. Yang pertama yaitu teruntung. Yang kedua beduk kecil. Yang ketiga jedor besar. Dan simbal untuk memperkuat gerakan. Juga ada bende-bende 4 jumlahnya. Yang pertama yaitu pengangkat. Yang kedua penitir. Yang ketiga peminjal. Yang keempat yaitu pengepul. Saya mengenal soreng masih duduk di SD. Di bangku SD saya sudah bisa nari soreng. Itu yang saya kenalkan, itu yang pertama. Itu musiknya itu harus dikenalkan, iramanya. Itu gimana, soreng itu iramanya, itu harus dikenal sama anak-anak dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus bisa gerak-gerak tangan. Itu yang kedua, tangan gimana itu. Dan yang ketiga, kepala sama mata itu harus imbang. Yang keempat itu kaki, tangan, kepala itu gerak
itu harus mesti bisa soreng. Itu harus gitu nek soreng ya. Kalau soreng, tari soreng itu klasik. Ini peninggalan dari nenek moyang. Dari klasik ini enggak. Kalau di modern enggak bisa kalau tari soreng ini. Selama ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memiliki program utama untuk pelestarian kesenian tradisional yang ada dan juga khususnya untuk seni soreng, yakni dalam bentuk pembinaan, pengembangan, dan juga pelestarian. Kami melakukan kunjungan rutin, melakukan monitoring pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh grup-grup seni, khususnya juga kesenian soreng, di mana kami akan melihat proses latihan, kemudian kami akan menunggui, kami akan mengarahkan. Dan dari hasil pengamatan, kunjungan yang kami lakukan di lapangan akan mementaskan dalam bentuk pementasan pada saat ada tamu atau juga pada saat di objek-objek wisata pada hari libur untuk mengisi kegiatan di objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Pentas tari soreng biasanya dilakukan pada siang atau malam hari dengan durasi sekitar 1 jam. Penyelenggaraannya di lapangan terbuka hingga siapa saja bisa menyaksikan. Pada umumnya, pementasan kesenian soreng diselenggarakan dalam rangka hajatan atau mengikuti ajang lomba dan festival tari. Tari soreng memiliki banyak kekhasan yang membedakan dengan tarian lain. Ditinjau dari para pemain, diantaranya pimpinan pasukan yang disebut dengan istilah Lipri, kemudian ada Pekate, merupakan karakter badut yang bertugas mengganggu Lipri saat tengah melatih pasukan soreng. Dari dua karakter tersebut, jelas tergambar bahwa Lipri adalah sosok yang serius dan berwibawa yang melatih pasukan. Dalam setiap latihan, Lipri tak segan-segan akan menegur pasukannya yang dilihat kurang serius, sedangkan Pekate adalah sosok humoris yang fungsinya menghibur penonton. Gerakan dalam tari soreng cukup sederhana, mudah, dan spontanitas. Namun demikian, memiliki susunan yang pasti dan berulang-ulang. Salah satu ciri khasnya adalah gerakan badan yang maju ke depan. Keunikan lainnya, tari soreng ini dilakukan secara kelompok atau massal, sebuah simbol bahwa prajuritlah yang mengendalikan tarian tersebut agar menjadi kompak. Oleh karena itu, para prajurit wajib berkonsentrasi penuh pada saat berlatih. Gerak banteng merupakan salah satu ragam gerak yang diambil dari gerak tranjal yang berasal dari gerak tari prajuritan. Ada pula gerak lontang yang didominasi oleh gerakan kaki. Secara keseluruhan gerakan dalam tari soreng ini syarat akan makna. Misalnya gerak jurus dan peperangan berkuda yang merupakan gerakan imitatif dari gerak prajurit yang sedang berlatih bela diri. Selain itu, gerakan-gerakan itu terbilang murni. Sebut saja gerakan kembangan, banteng, sirik, dan tangcep. Alat musik yang dimainkan adalah kendang, bonang, ketuk, kempul, dan bende yang berjumlah 4 buah. Iringan tersebut mengiringi sinden untuk mengatur pertunjukan. Tari soreng biasanya dimainkan oleh sekitar 10 orang penari dan 1 orang pimpinan prajurit. Di era kekinian, alat musik tradisional yang digunakan dipadukan dengan unsur drum hingga menambah meriahnya bebunyian. Pola lantai atau lintasan gerak yang dibuat oleh para penari dapat berupa garis lurus atau garis lengkung. Dari kedua garis itu dapat dibuat berbagai macam bentuk garis di area pentas,
baik bentuk zigzag, diagonal, atau bentuk lengkungan lainnya. Saya kira nanti kalau udah seperti ini saya kira hanya kurang informasi maupun kurang taunya orang-orang yang ada di luar negeri. Kalau nanti sudah seperti ini dan beberapa macam media sudah merekam adanya kesenian ini, nanti supaya media-media ini bisa dipamerkan ke luar negeri. Kalau Soreng ini sudah tampil di mana-mana, sudah melalang buana, sudah tampil di Jakarta, mewakili Jawa Tengah sudah juara 1 di Taman Ismail Marzuki. Dan lagi sudah tampil di Bali, itu sudah 4 kali. Dan sekarang cita-cita saya dan teman-teman, itu gimana caranya bisa pentas ke luar negeri. Itu cita-cita saya dan teman-teman Bandorejo sini. Sepertinya kesenian Soreng ini akan tetap mempunyai prospek atau perkembangan yang baik, karena mulai dari sekarang sudah ada regenerasi untuk tari Soreng yang dilakukan sejak anak-anak, sehingga kami yakin kesenian Soreng akan tetap prospek, tetap lestari selamanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari tim ekonomi kreatif sangat menghargai kesempatan diberikan pada kami, terutama kepada para pihak yang membuat acara ini terjadi. Mengapa kami ingin mengunjungi komunitas ini? Karena komunitas adalah salah satu dari 4 faktor atau 4 aktor yang kami ingin untuk dampingi. Aktor pertama adalah pemerintah daerah sebagai bagian mengayomi, komunitas sebagai penggeraknya, bisnis sebagai salah satu penggerak, dan akademisi. Nah, dari 4 aktor itu kami setidaknya harus menemui ketiga dari mereka. Berikutnya adalah kami mengucapkan terima kasih karena mendapatkan kesempatan menemui para stakeholders ini bekerja sama dengan baik dari pemerintah, bisnis maupun komunitas di Soreng. Kami sangat menginginkan agar komunitas ini kelak bisa menjadi salah satu andalan dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Kami mengharapkan juga agar jangkauan dari komunitas Soreng ini tidak hanya setempat, melainkan juga pada provinsi, tingkat provinsi maupun nasional. Harapan kami di Aircraft adalah agar semua komunitas yang terdapat di Indonesia ini bisa berjejaring, sehingga menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Sebuah aset budaya bangsa yang luar biasa. Jika ada yang mengatakan semangat gotong royong di tengah masyarakat dewasa ini sudah tidak ada, itu sama sekali tidak benar. Begitu yang sering diungkapkan para pemerhati kesenian Soreng. Lewat berbagai acara hajatan dan festival budaya yang digelar, tanpa disadari telah menanamkan pendidikan karakter kepada generasi muda, menumbuhkan semangat kebersamaan, hidup rukun, dan kejujuran. Saya Pujiono, Kepala Desa Bandorejo, yang pada saat ini saya berada di Studio Alam Kaliandong, Studio Soreng Bandorejo, yang terletak di Dusun Bandorejo, Desa Bandorejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Di sini saya mengulas bahwasanya seni Soreng terlahir di sini, berkembang di sini, dan besar di sini. Harapan saya, seni Soreng ini akan menuju ke go internasional.
Sore sudah menjelang, tapi tarian soreng sebagai warisan budaya leluhur akan terus berkembang bagi generasi mendatang.